Sebagai imbalan dari semua pengabdiannya itu, Utsman bin Yahya mendapatkan gaji besar, fasilitas mewah, dan medali penghargaan. Selain Mufti Batavia, ada juga Mufti Jawa Timur, yakni Ismail bin Abdullah Al-Atos, yang mendoakan agar Belanda menjajah Nusantara untuk selama-lamanya. Ini belum lagi kejahatan mereka di berbagai penjuru, seperti pengkhianatan oleh Habib Abdurrahman Az-Zahir kepada perlawanan bangsa Aceh, atau dihukum pancungnya Demang Lehman, pemimpin perlawanan Banjar, akibat pengkhianatan Habib Hamid bin Ali Al-Idrus. 3. Kaum Ba'alawi absen di dalam berbagai momen kebangsaan, baik itu momen kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, atau pada persiapan kemerdekaan, baik melalui BPUPKI ataupun melalui PPKI, apalagi pada hari proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Padahal, menurut sensus yang dilakukan oleh kolonial Belanda, jumlah mereka sudah mencapai 71.335 orang pada tahun 1930, dan sebagian besar terpusat di Pulau Jawa, termasuk Surabaya. Dengan jumlah sebanyak itu, mereka tidak nampak batang hidungnya dalam mendukung resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945. Fatwa yang monumental dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari inilah yang mempertegas kebulatan tekad dari umat Islam di dalam mempertahankan kemerdekaan. 4. Akhirnya, dampak dari seruan perang suci tersebut, para kiai pesantren dan kaum santri dengan didukung oleh barisan rakyat dan laskar pejuang melakukan perang puputan pada tanggal 10 November tahun 1945 yang dihadapi juga tidak main-main, yaitu pasukan sekutu terdiri dari gabungan pasukan Inggris yang membonceng Belanda, di mana mereka sedang berada di puncak kesombongan dan euforia dengan sebab kemenangannya dalam Perang Dunia Kedua melawan Jerman, Jepang, dan Italia. Dalam perang habis-habisan tersebut, 100.000 gabungan Laskar Pejuang Nusantara dari berbagai daerah bertahan di Surabaya menghadapi bombardir Inggris dari darat, laut, maupun udara. Dari lintasan sejarah heroik tanggal 10 November 1945 tersebut, hingga kini tidak terdengar seorang Ba'alawi tampil ikut berjuang dan gugur di dalam perang tersebut. Lalu, kemanakah mereka? Jawabannya adalah mereka ngumpet dan ngungsi sesuai dengan arahan Belanda, mantan juragannya